Bu Dewi Sri kok ada tandemnya tuh di sebelah? Ada asistennya ya? Oke. Maaf Pak, saya lagi rapat guru. Oh iya. Silakan. Di ruang guru. Oh, silakan dilanjut. Ya. Bagus ya, itu komentarnya Bu Dewi Sri ya. Good. Oke. Pak Arif, minta tolong di woro-woro ya ke teman-teman yang lain agar segera bergabung. Sudah Pak, sudah, tenang aja Pak. Maaf Pak Sofian, kamera Bapak belum dinyalakan. Iya, kamera saya belum nyala. Sebentar. Masih nunggu dulu yang lain ya. Kurang. Oh iya, sambil menunggu yang lain, bagi yang belum melakukan kewajibannya untuk memberikan ini ya feedback virtualnya segerakan ya Bapak Ibu, karena ini hari terakhir saya bisa mengingatkan ya. Feedback apa, Sir? Feedback yang di video. Oh, have finished. Oke, thank you Miss Marlina. Yes, sure. Yang belum ini masih banyak yang belum. Perwakilan kelompok untuk 3 kelompok itu masing-masing sudah hadir. Kelompok 1 siapa saja? Kelompok 1 siapa saja? Tidak ada yang mengaku kelompok 1. Kelompok 2 siapa saja? Pak Arif, Bu Marlina. Kelompok 2 hadir Pak, sudah hadir. Saya, hadir, Marlina. Yang utama ya. Kelompok 3 sudah hadir semua? Halo, kelompok 3? Wah, ciri khasnya Bu Febriani ya, yang diperlihatkan hanya rambutnya saja terpotong. Oke. Kita tunggu 5 menit lagi saja ya. Setelah itu berapapun kita mulai ya Bapak Ibu ya. Oke Pak Arif, kita tunggu 5 menit lagi ya Pak ya. Siap Pak, 5 menit. 5 menit langsung kita mulai. Hari Jumat soalnya Pak. Benar, hari Jumat dan hari ini ada post-test. Makanya kan kita... Wow, post-test. Susah ya post-test ya Pak? Post-test, pokoknya untuk kelas SMK harus dapat 100 semua. Kalau nggak dapat 100, silahkan ke kelas SMA. Saya nyontek sama Bu Marlina. Coba jawabannya di-share biar dapat 100. Jawabannya kan sudah ada. Kan? Sudah ada semua jawabannya itu. Oh iya. Tapi secara tersirat. Nih, mohon maaf ya, Pak. Suaranya agak tabrakan karena Bapak Kepala Sekolah saya pun sedang Zoom di ruangan yang sama.
Tidak apa-apa. Bagus berarti kan? Berarti Miss Marlina tidak bisa berbuat yang tidak-tidak ya, karena langsung diawasi oleh. Emang saya selama ini berbuat yang tidak-tidak. Biasanya bergosip pria, berbicara gitu, ngobrol gitu ya. Ini mengikuti ini. Sekarang harus fokus ya. Tidak bertambah ini ya pesertanya. Kita tunggulah, kita kasih kesempatan. Alhamdulillah sudah bertambah 1 ya Bapak Ibu, sudah bertambah 1. Jadi kita langsung mulai, tidak apa-apa ya. Bu Dewi Sri itu kenapa kok manyun begitu Bu? Sedang tidak enak badan atau kenapa Bu? Oke, saya kira sudah cukup waktu kita untuk menunggu Bapak dan Ibu guru semua. Minta tolong ke siapa? Pak Arif. Pak Arif. Pak Arif. Siap. Oke, Pak Arif silakan kita mulai saja. Minta tolong untuk membuka kelas, kemudian berikutnya membaca doa dan diakhiri dengan ice breaking. Silakan, Pak Arif. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu. Hari ini adalah hari terakhir, yang mana nanti hari terakhir ini kita melakukan performance ya dari masing-masing grup menampilkan salah seorang models ya, guru models untuk memaparkan hasil diskusinya dengan kelompoknya masing-masing. Namun sebelum itu alangkah baiknya Bapak Ibu mari kita dimulai dengan berdoa terlebih dahulu, memohon kemudahan dan kelancaran acara untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita dan upgrading skill kita di pelatihan ini. Untuk kawanku yang Muslim, tentunya dengan kita mulai dengan surat Al-Fatihah, dan kawan-kawan untuk yang non-Muslim tentunya dengan sesuai dengan caranya masing-masing. Berdoa kita mulai. Allah hadiniyah wa qulun salawatu Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kawan-kawan. Semoga doa yang kita panjatkan ini benar-benar memudahkan atau mengabulkan niat kita sebagai guru menjadi guru yang profesional dan makin upgrading ke depannya ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk kawanku yang ice breaking, Bu Francisca Michelle. Mohon bantuannya Bu. Silakan Ibu. Goyang ayam juga nggak apa-apa Bu tadi Bu. Jadi mau goyang ayam lagi nih. Oh boleh. Jangan jadi ayam lagi ya. Ayam lagi.
fried chicken ya, Bu. Bu Francisca sepertinya spesialis ice breaking ya. Ini yang kedua berarti beliau ya. Oke. Baik, saya share screen ya. Barusan saya dapat bukannya ayam tapi monyet ya kebetulan. Terima kasih Bu Francisca. Nice, excellent. Today we are monkeys. Okay, thank you. Terima kasih Bu Francisca. Oke, terima kasih banyak ya kepada Pak Arif, kemudian ada Bu Francisca. Ya, Pak Arif sudah membuka kelas, kemudian juga sudah memandu kita untuk membaca doa, kemudian kita sudah menjadi monyet semuanya ya pada hari ini, walaupun beberapa ada yang tidak bergerak sama sekali ya, itu tidak bisa mengikuti irama yang luar biasa tadi ya, energik sekali tadi ya, siapa Bu Francisca ya. Oke, kita mulai saja Bapak dan Ibu guru semua. Bu Hikmah, mohon diaktifkan kameranya Ibu, minta tolong. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya banggakan dan juga hormati Bapak dan Ibu guru para peserta pelatihan lesson study di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Alhamdulillah pada hari ini sampailah kita pada hari yang sangat berbahagia, ya. Hari yang sangat berbahagia kenapa Bapak dan Ibu guru? Karena hari terakhir itu biasanya saya sedih karena tidak akan melihat lagi nanti Bu Tuti, tidak akan melihat Bu Francisca, tidak akan melihat Miss Marlinah lagi karena pelatihan kita akan segera selesai. Tapi bagi Bapak dan Ibu guru semua akhirnya yes, selesai juga selama 1 minggu, ya. Oke, kemudian untuk hari ini fokus kita nanti insya Allah akan ada 3 kelompok, ya, akan ada 3 kelompok yang akan melakukan simulasi, ya, simulasi lesson plan, ya, bukan lesson plan, lesson study. Saya masih keinget Miss Marlina mulu, ya, lesson study, ya, simulasi lesson study yang akan dilakukan oleh 3 kelompok. Kemudian saya juga ingin mengingatkan, selain simulasi pada hari ini, Bapak dan Ibu guru juga akan mengikuti post-test, ya, akan mengikuti post-test sehingga harapannya wajib ada peningkatan, ya. Sebelum Bapak dan Ibu guru mengikuti pelatihan ini, sampai dengan setelah mengikuti pelatihan ini harapannya harus ada peningkatan yang signifikan, ya. Wajib dapat 100 semua, ya. Oke, untuk yang post testnya, bagi yang tidak dapat 100 nanti akan saya pindahkan kelasnya ke kelas SMA saja, ya, jangan di SMK. Begitu ya Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian juga ada 1 nanti luaran, ya. Ada 1 produk yang harus dibuat nantinya oleh Bapak dan Ibu guru sesuai dengan kesepakatan kita kemarin. Pak Arif nanti kita sudah sepakati terakhir dikumpulkan untuk video ininya, video implementasi guru modelnya ketika mengajar itu di hari apa, Pak Arif? Seminggu dari sekarang, Pak. Seminggu dari sekarang. Ya, kalau nggak salah kesepakatannya seminggu ya, Pak, nggak salah, Pak. Oke, ya sudahlah. Seminggu dari sekarang. Dan nanti silahkan Pak Arif selaku koordinator kelas untuk japri ke saya untuk Google ininya, ya, link Google Drive. Oke. Dan maksimal berapa menit Bapak Ibu? Maksimal 15 menit, Pak, kemarin, Pak. Bukan maksimal 15 menit, minimal 15 menit. Oh, bukan? minimal 15 ya, sorry, minimal 15 menit. Oke, minimal 15 menit dan nanti semua video Bapak dan Ibu guru semua akan saya upload, ya, akan saya upload dan saya wajibkan agar di-share ke semua siswa-siswi SMK, ya, siswa-siswi SMK di sekolah masing-masing. Ini loh guru model hasil dari pelatihan lesson study yang sudah diikuti oleh Bapak dan Ibu guru semua. Ya, jadi nanti silahkan, saya tidak mau tahu caranya bagaimana, pokoknya harus ada ini, ya, harus ada jejak nanti para siswa-siswi Bapak dan Ibu guru nanti untuk melihat gurunya sedang praktek sebagai guru model ketika melakukan kegiatan lesson study. Begitu ya Bapak dan Ibu guru semua. Oke. Kemudian kaitannya dengan simulasi lesson study, saya tidak akan menunjuk siapa yang pertama, kedua, atau ketiga. Saya akan serahkan saja kepada Bapak dan Ibu guru semua volunteer siapa yang ingin menjadi yang pertama, ya, kemudian yang kedua, yang ketiga. Silakan Pak Arif, mungkin langsung saja siapa ditanyakan ke kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3 kah yang akan menjadi kelompok pertama, ya, menjelaskan hasil diskusi tentang lesson plan yang akan dilakukan. Lesson plan, lesson study yang akan dilakukan. Silakan. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Iya, kawan-kawanku sekalian, rekan-rekanku sekalian, sesuai dengan kelompoknya saja, Bapak Ibu, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi artinya kalau misalnya volunteer biasanya ada yang mau, ada enggak, jadi kita dealkan saja, kita kesepakati bersama saja bahwa sesuai dengan aturan main kemarin, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 untuk segera mempresentasikannya di hari ini.
Tuh. Nah, kebetulan di kelompok 1 itu ada Bu Mirna Arzia, Bu Nia Kusmaini, Pak Widi, Bu Sri Lestari, Bu Melia, Bu Anggia, Bu Arlin, Bu Hikmatul, dan Bu Angelika Putrisia. Oke, silakan. Kemudian kelompok 2, Bu Tati, Bu Aulia, Bu Marlina, Bu Arif Mustafa, Febriani, Bu Sri Retnawati, dan Bu Francisca Michelle. Lanjut ke grup 3, Bu Nur Hasanah, Bu Bernadette, Bu Rahida, Pak Muhammad Burhanuddin, Bu Hadijah, Bu Nia, Pak Mugiono, dan Bu Imtihani. Silakan untuk kelompok 1, Bu Mirna Arzia mungkin bisa diwakili untuk sementara menunggu rekan atau anggota yang lain muncul atau join di Zoom kali ini. Silakan Bu Mirna. Bu Mirna mana? Belum ada Bu Mirna. Bu Mirna. Tadi Bu Mirna sudah ada tadi. Ini beliau sudah bergabung. Said Naum, oke. Ya, silakan Bu Mirna dari Bu Said Naum untuk sepatah dua patah kata untuk mewakili dari kelompoknya, Bu. Silakan. Ya, dan ingat nanti semuanya akan saya interogasi ya sebagai guru model siapa, observernya siapa semua ya. Kemarin Bu Anggia nggak? Bu Anggia punten, maaf. Jadi begini, kalau saya nggak salah ya Pak, kemarin terus terang aja, kalau saya nggak salah itu kan kita ada 6 orang atau 7 orang. Tiap-tiap orang itu kan harus dapat giliran untuk memaparkan, ya kan Pak? Jadi dari awal, kemudian guru model memaparkan, kemudian isinya kan juga harus memaparkan. Nah, kebetulan kelompok kami terus terang aja belum merancang secara pasti itunya Pak, yang awal dan akhirnya itu yang sudah fix itu kebetulan saya volunteer untuk jadi guru modelnya dan sudah saya bikin modul ajar ya, tapi kayak awal sama akhirnya nggak tahu siapa yang memaparkan karena kita semua sibuk semua semalam. Jadi belum sempat diskusi. Gitu, saya juga bingung. Ini kelompok saya di sini cuma ada Bu Mirna sama Bu Hikmah juga nggak kelihatan Bu Hikmahnya. Yang lainnya nggak tahu kemana. Bu Hikmah sudah ada sepertinya. Iya, tapi nggak kelihatan orangnya ada apa enggak. Oke. Gitu. Silakan ya. Kalau untuk memaparkan konsekuensi masing-masing kelompok ya, berarti ketahuan kelompok 1 yang bekerja atau yang serius mengikuti untuk menuntaskan proyeknya ya berarti 3 orang, tidak apa-apa silahkan. Bagaimana caranya 3 orang ini mewakili semua? Silakan. Saya bacakan aja sudah kameranya ya Pak, ini aja ya. Bu Anggia, ini belum Bu Anggia. Ya Pak. Bu Anggia, sambil menunggu rekan-rekan yang lain, mungkin grup 2 mungkin akan mulai terlebih dahulu Bu Anggia. Kalau nggak salah grup 2 sudah lengkap semua ya. Bu Tati, Bu Marlina, Bu Aulia, Bu Francisca. Ya, silakan aja. Ya, oke Bu ya. Oke, terima kasih Bu Anggia atas kesediaannya. Baik, sepemahaman kami bahwa kami akan memaparkan modul ajar yang nanti akan dilihat oleh observer dan pakar nih ya. Oke. Saya share screen terlebih dahulu. Oke, baik Bapak Ibu, apakah sudah kelihatan jelas ya? Ini rancangan kami, modul ajar kelas 10 SMK prosedur teks fase E1 dari kelompok 2 ya, Bapak Ibu. Saya mulai terlebih dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami dari kelompok 2 akan memulai atau akan memaparkan modul ajar yang sudah kami diskusikan bersama-sama. Ya. Iya. Inilah, mohon maaf. Oke. Ya, terima kasih. Kami mulai dengan daftar isi yang berisi informasi umum yaitu identitas modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, bahan bacaan untuk siswa, moda pembelajaran yang digunakan, kata kunci, kemudian poin B, komponen inti, tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, pertemuan 1 ya, karena ini simulasi, jadi kami memakai 1 pertemuan saja, kemudian asesmen, mohon maaf,
Iya, Pak. Maaf, ini kok layarnya tidak bergerak ya? Waduh. Masih kelompok 2 saja itu yang terlihat. Oh iya, Pak. Sorry, Pak. Yang lain Jaringan di tempat saya kali ini, Pak. Sorry, Pak. Yang tempat lain ini semua. Ya, Sama sama, Pak. Ya, Cuma mungkin di Pak Arif, PDF-in kali, Pak. Di PDF-in kali bisa, Pak. Biar nggak ini potong. Pak Arif, apa saya jelaskan terlebih dahulu Iya, dari awal dulu. untuk tugas-tugas tiap anggota? Oh iya, siap, Pak Bu. Arif? Silakan, Bu. Iya, Bu. Silakan, Bu. Dan di PDF-kan dulu mungkin Pak Arif. Jadi nanti sambil Pak Arif menjadikan PDF, saya jelaskan terlebih dahulu ya, Pak ya, dari rangkaian AOP dengan Flex gitu ya, Pak. Ya. Izin Pak Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan melakukan simulasi pelaksanaan lesson study. Kemarin kami sudah berdiskusi, alhamdulillah semua anggota kelompok hadir dalam diskusi tersebut melalui Google Meet. Kemudian kami juga melakukan perencanaan menggunakan LK2 kemarin panduannya, yaitu yang pertama, apakah perlu saya tampilkan Pak di share screen? Ya, silakan ditampilkan langsung. Pokoknya tahapannya agar terlihat melakukan melakukan persiapan untuk lesson study. Silakan. Ya. Sudah terlihat? Nah, kami beranggotakan Pak Ari, Bu Marlina, Bu Febriani, Bu Francisca, Bu Tati, Bu Sri, dan Bu Aulia. Kemarin kami melakukan beberapa tahap dalam lesson study ini. Yang pertama membentuk kelompok lesson study yang terdiri dari 7 orang dan dari berbagai sekolah dengan bidang studi yang berbeda-beda. 7 orang tadi yang sudah saya sebutkan, kemudian membuat jadwal pertemuan yaitu pada tanggal 7 Juli 2022 pukul 15.30 sebagai jadwal pertemuan tersebut membahas tentang rencana yang akan kita laksanakan ketika lesson study dan pembelajarannya. Kemudian kami juga membuat aturan-aturan kelompok. Ada 2 aturan kelompok. Yang pertama, peserta atau tim hadir tepat waktu dalam setiap kegiatan lesson study, baik itu kegiatan plan, do, maupun see. Kemudian bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Tugasnya masing-masing maksudnya adalah ada yang menjadi guru model, kemudian ada yang observer, ada yang menjadi pakar. Mereka harus bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Lalu kami sudah membagi tugas tiap anggota dalam tim, yaitu yang pertama ada guru model, yaitu Pak Arif Mustafa sebagai pengajar bahasa Inggris dari SMKN 54 Jakarta. Kemudian observernya ada Bu Marlina dari SMK PGRI 4 Jakarta, mengajar bahasa Inggris, Bu Febriani Elizabeth Siregar, pengajar PAK SMK Kartini, Ibu Francisca, pengajar DKV SMK Santa Maria, Ibu Tati Nur Hikmah sebagai pengajar bahasa Indonesia SMK Muhammadiyah 1 Jakarta. Yang menjadi pakarnya adalah Bu Sri Retnowati sebagai pengajar MPLB SMK 21 Jakarta dan Bu Aulia Oktariana sebagai pengajar bahasa Inggris SMK 14 Jakarta. Kami ambil Bu Sri Retnowati karena beliau termasuk guru yang sudah lama di dalam mengajar SMK dan Bu Aulia juga sama sudah lama dan kebetulan mengajar bahasa Inggris sehingga relevan dengan modul ajar yang kita gunakan yaitu mata pelajaran bahasa Inggris. Maka beliau berdua ini menjadi pakar dalam lesson study ini. Kemudian fokus pada lesson study-nya ya untuk temanya adalah prosedur teks dalam bahasa Inggris. Kemudian permasalahannya peserta didik selama ini kurang percaya diri dalam mempraktikkan materi prosedur teks. Tujuannya nanti agar peserta didik lebih percaya diri dalam mempraktikkan materi prosedur teks. Lalu untuk subbidang studinya adalah speaking, yaitu berbicara, topiknya tentang prosedur teks dan unit pelajarannya bahasa Inggris. Nah, lalu setelah itu kami menyusun rencana pembelajaran. Untuk menyusun rencana pembelajaran atau di sini sebagai
modul ajar ya, modul ajar sempurna sudah kami susun dan terlampir sesuai yang nanti akan disampaikan oleh Pak Arief. Lalu melaksanakan pembelajaran dan observasi nanti akan kami laksanakan ketika sedang presentasi atau sedang melakukan pembelajaran Pak Arief, dan lembar observasinya sesuai yang kemarin Pak Sofian berikan. Lalu untuk refleksi dan menganalisis hasil observasinya, nanti guru akan menyampaikan terlebih dahulu, ya guru model akan menyampaikan terlebih dahulu tentang pelaksanaan pembelajarannya, lalu akan ada tanggapan umum dari observer atau pengamat, lalu presentasi dan diskusi tentang hasil pengolahan data dari pengamat, tanggapan dan saran dari ahli pakar, yaitu Bu Sri dan Bu Aulia, lalu nanti tim akan melakukan tindak lanjut pengamatan, dan yang terakhir adalah melakukan seminar hasil penelitian. Ini yang nanti akan kita laksanakan bersama. Selanjutnya, Bapak Ibu, setelah kita berdiskusi kemarin, kita akan menyampaikan tentang pembelajaran yang akan disampaikan oleh Pak Arief dalam bentuk modul ajar, presentasi modul ajar. Ya, silakan Pak Arief, bisa dilanjutkan. Ya, terima kasih Bu Tati. Ya, ini ketua kami nih, Pak. Ketua kelompok, Pak. Terima kasih Bu Tati atas ininya penjelasannya. Mohon izin, Pak Arief, mohon izin, Ya, Pak. Pak Arief, Bu Tuti. Ya, Pak. Oke, untuk kelompok berikutnya pastikan ya seperti yang sudah dibuat oleh kelompok 1 ini sudah jelas terarah ya. Jadi tahapan-tahapannya ketika nantinya akan melakukan lesson study. Begitu ya untuk yang kelompok 1 yang belum tadi, kemudian yang kelompok 3 nantinya. Silakan Pak Arief. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Share screen dulu. Mana tadi? Oke, terima kasih. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya, modul ajar kelas 10 SMK prosedur teks yang akan kami pakai di sini. Prosedur dari kelompok 2. Kemudian saya pelan-pelan di sini. Kita mulai dengan daftar isi terlebih dahulu Bapak Ibu. Ada 3 poin, yaitu informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Untuk informasi umum terdiri dari identitas modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, bahan bacaan untuk siswa, moda pembelajaran yang digunakan, dan kata kunci. Selanjutnya komponen inti terdiri dari tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, dan pertemuan 1. Ya, sengaja kami pasang 1 karena ini untuk simulasi, artinya tidak terlalu lama. Kemudian kelima, asesmen, dan 6, pengayaan dan remedial, 7, refleksi siswa dan guru. Lanjut dengan lampiran, lembar kerja peserta didik, bahan bacaan untuk siswa, bahan bacaan guru dan peserta didik, glossarium, dan daftar pustaka. Selanjutnya Bapak Ibu, informasi umum kami awali dengan identitas modul, satuan pendidikan, mata pelajaran bahasa Inggris, judul modul prosedur teks, modul kode modul ajar Inggris, prosedur X1 kelas 10 untuk 1 jam mata pelajaran. Kompetensi awal yang kita gunakan adalah kemampuan awal yang dipersyaratkan untuk mempelajari modul peserta didik sudah mewakili kemampuan dasar tentang materi prosedur teks pada pembelajaran bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Jadi peserta harus memiliki kemampuan dasar terlebih dahulu tentang prosedur teks untuk sebelum mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Profil pelajar Pancasila, dimensi 1, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dimensi 2, berkebinekaan global, dan dimensi 3, mandiri. Lanjut dimensi 4, bergotong royong, dan dimensi 5, bernalar kritis, dan dimensi 6, kreatif. Berikutnya Bapak Ibu, sarana dan prasarana. Sarana yang kita pakai adalah buku paket, surat kabar, majalah, televisi, teks iklan di ruang publik. Kaitannya yang kita pakai gini, sarana adalah yang berhubungan dengan prosedur teks. Target peserta didik kita menggunakan 30 peserta didik yang ada di kelas 10. Ya, kita pakai siswa reguler Bapak Ibu ya, tipikal. Moda pembelajaran kita pakai adalah tatap muka dan PJJ, blended learning. Jadi bisa kita pakai dalam penugasan, kita menggunakan PJJ, kemudian tatap muka juga kita menggunakan untuk penguatan atau penguatan materinya, untuk pemahaman materinya. Kemudian kita bisa melakukan interview di PJJ. Ketersediaan materi. Materi disajikan dalam bentuk aktivitas pembelajaran, yaitu mengamati, menyimak, membaca, bertanya, mencoba, berlatih, berdiskusi, presentasi, bermain peran, menulis atau lainnya sehingga menghasilkan progres kognitif, afektif, dan psikomotorik yang berbentuk karakter sendiri.
Bacanya itu baca buku, mengamati prosedur langkah, mengobservasi, penugasan proyek sederhana secara berkelompok, dan materi sajikan tidak hanya dalam bentuk teks tapi juga dalam bentuk gambar. Bapak Ibu ya, mengapa kita menggunakan dua teks untuk memahami bacaannya, kemudian gambar juga untuk daya visualisasinya ya Bapak Ibu ya. Jadi dengan gambar sendiri nanti akan menghasilkan teks-teks yang bisa dibahas. Kata kuncinya ada 5 definitions of the text genre, kind of text genre, social function, genetic structures, dan language features. Itu kata kuncinya. Oke. Lanjut ke komponen inti. Rumusan cara belajar masing-masing elemen pelajaran adalah sebagai berikut. Ada elemen, kemudian ada cabang pelajaran. Di sini, wah ini belum saya ganti ya Bapak Ibu, mohon maaf. Ini bukan bisnis industri, tapi salah ketik ini ya. Ini seharusnya Inggris ya. Oke, kita lanjut saja. Tujuan pembelajarannya ada 6 Bapak Ibu, A, B, C, D, dan F, menjelaskan definisi dari teks prosedur tersebut, kemudian menganalisis fungsi sosial, menemukan informasi rinci terkait teks prosedur, menyimpulkan isi teks, kemudian membuat teks prosedur sederhana, dan mempresentasikan hasil karya. Jadi kita urut terlebih dahulu, yang tadi yang dibilang dengan menggunakan 2 model, yaitu blended learning, di tatap muka dan PJJ yang untuk tatap muka itu bisa kita menggunakan menjelaskan definisi tujuannya. Setelah itu anak bisa menganalisis, kemudian menemukan informasi, menyimpulkan teks dan membuat teks tersendiri, kemudian mempresentasikannya. Oke, pemahaman bermakna pada prosedur teks. Sebuah teks menjelaskan bagaimana suatu bekerja secara runut ya Bapak Ibu dalam membuat sesuatu atau ingin melakukan sesuatu, seperti tips ataupun juga tips dalam melakukan suatu, tips dalam mengerjakan suatu, contohnya seperti membuat kopi, kemudian tips bagaimana cara berbicara bahasa Inggris dengan baik, dan tips-tips lainnya. Pertanyaan pemantik yang kami gunakan di sini ada 3. Yang pertama adalah bagaimana pendapat tentang pandemi COVID yang berlangsung di Indonesia. Jadi sebelum kita menuju ke prosedur terlebih dahulu, kita kasih pemantiknya terlebih dahulu. Kemudian yang B, apa saja upaya yang bisa kamu lakukan agar tidak terpapar COVID. Nah, C, baru kita masuk, apakah kalian pernah membuat hand sanitizer sendiri? Nah, di sini ini barulah kita mulai masuk kepada prosedur teks ya, hand sanitizer, membuat, kan artinya itu prosedural dari step 1 ke step berikutnya. Untuk kegiatan pembelajaran di poin 5, pendahuluan, pertemuan pertama, guru memberi salam ya, seperti halnya sudah biasa kita lakukan, harus memberi salam. Kemudian 2, guru mengecek kehadiran peserta didik dan memberikan persepsi tentang materi yang akan dipelajari. Kemudian memberikan motivasi kepada peserta didik, menanyakan kondisi kesehatan, dan lain-lain. Kemudian menyampaikan tujuan yang akan dicapai pada pembelajaran hari ini. Ya tadi Bapak Ibu ya, tujuannya tadi ada 6, kita sampaikan. Kemudian menyampaikan garis besar cakupan materi yang dipelajari. Kemudian lanjut, guru menyampaikan metode pembelajaran dan teknik penilaian yang akan digunakan. Oke, kemudian itu tadi kegiatan pendahuluan. Kemudian dilanjutkan lagi dengan kegiatan inti. Nah, di sini inti kita menggunakan 8 langkah. 1, diberikan motivasi dan rangsangan ya, kita memberikan stimulus tentang materi yang akan dipelajari. Kemudian peserta didik dikelompokkan secara heterogen. Selanjut kemudian di dalam kelompok tersebut menjelaskan definisi, tujuan, struktures, dan ciri-ciri unsur kebahasan dari sebuah teks prosedur. Kemudian lanjut, peserta didik secara berkelompok menganalisis nih, fungsi sosial. Menganalisis, kita taruh menganalisis karena memang kalimat ini adalah kalimat hot ya Bapak Ibu, karena sulit untuk menganalisis ya sesuatu. Jadi kita tempatkan kalimat menganalisis di poin 4 ya. Kemudian lanjut, peserta didik diberikan LKPD, yaitu latihan setelah apa yang mereka pahami. Kemudian peserta didik mencari dan mengumpulkan informasi tentang fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan terkait teks prosedur. Lanjut, peserta didik menemukan informasi rinci terkait teks prosedur. Dan terakhir, peserta didik bersama dengan guru melakukan diskusi kelas untuk menganalisis hasil jawaban dan menyamakan persepsi tentang materi yang dipelajari. Ya, kita samakan persepsi, jangan sampai mispersepsi ya Bapak Ibu ya. Kalau mispersepsi nanti hasilnya nggak maksimal atau tidak baik. Lanjut ke penutup, guru memfasilitasi peserta didik untuk mereview pembelajaran yang telah dilaksanakan.
menginformasikan kegiatan yang dilaksanakan pada pertemuan berikutnya. Dan peserta didik doa bersama dengan guru. Asesmen ini penilaian yang kita gunakan, ada tertulis, performa, dan sikap. Tertulis kita menggunakan ujian yang sudah disiapkan, ya. Itu bisa menggunakan G-form ataupun pakai quizzes ataupun menggunakan Edmodo atau menggunakan teknik-teknik yang lainnya. Performan, observasi guru mengamati kinerja sebagai aspek keterampilan dari diri hasil pekerjaan dan kelengkapannya, dan sikapnya dalam menerima atau mengikuti pelajaran yang disampaikan. Berikutnya, apabila terkendala atau kemudian ada hasil dari siswa atau peserta kita yang kurang maksimal, katakanlah hasil outputnya kurang baik, maka kita mengadakan pengayaan dan remedial. Jadi pengayaan terlebih dahulu, apabila mereka sudah memahami dengan baik, kita lanjutkan remedial. Apabila terjadi hal yang tidak kita inginkan atau kurang memuaskan lagi, maka terus kita akan melakukan pengayaan dan remedial sampai mereka benar-benar paham dan mengerti tentang prosedur teks. Lanjut, refleksi peserta didik dan guru. Nah, kita bertanya nih, apakah model pembelajaran yang saya gunakan sesuai dengan materi dan garis peserta didik? Itu kita tanyakan, karena kan model itu kadang suka cocok, suka nggak cocok antara satu kelas dengan kelas lainnya. Jadi kita harus bisa beradaptasi dengan hal itu. Kemudian apakah semua peserta didik nyaman belajar dalam kelompoknya? Ini penting Bapak Ibu ya, kalau nggak nyaman, kita nggak bisa menerima pelajaran dengan baik. Kemudian selanjutnya pada bagian mana dari materi peserta didik yang mudah memahami, kita checklist. Kemudian selanjutnya bagaimana kesesuaian durasi waktu dan tujuan belajar yang ingin dicapai pada pembelajaran ini. Itu refleksi yang kita gunakan. Nah, ini ada lampiran nih Bapak Ibu. Kita taruh lampiran di sini. Ya, kita lampiran di sini LKPD-nya Bapak Ibu. Iya, kita lanjutkan learning. Nah, di sini kita menggunakan kata analyze. Ya, jadi mereka menganalisis HOTS ya Bapak Ibu ya. Lagi analisis itu HOTS karena memang agak sulit untuk menganalisis. Mereka menganalisis dari teks yang kita berikan. Terus ini bahan bacaan guru peserta didik dalam lembar kerja peserta didik, e-book bahasa Inggris SMA kelas 10. Glosariumnya prosedur teks adalah bla bla bla, menjelaskan tentang bagaimana bekerja. Kemudian daftar pustakanya Grace Yudia 2019 Pathway English Jakarta PT Grafindo Pratama. Oke, demikian Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan sedikit, mudah-mudahan bisa diambil atau mungkin ada observer ya nanti yang akan memberikan masukan kepada kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahapan berikutnya, silakan. Ketuanya tadi Silakan menjelaskan, guru modelnya juga sudah. Berikutnya siapa, Pak Arif? Tahap selanjutnya adalah penyampaian dari observer ya Pak. Observer, kami karena ada beberapa observer Pak, jadi untuk hasil diskusinya nanti akan disampaikan oleh satu orang. Kemudian jika ada tambahan nanti akan ditambahkan oleh observer yang lainnya. Gitu Pak. Siapa? Nanti yang akan menyampaikan adalah Bu Marlina. Oke, terima kasih atas kesempatan untuk ya saya di sini di kelompok 2 sebagai observer yang sudah tadi dipaparkan oleh guru model. Kalau yang saya perhatikan dari pemaparan beliau adalah beliau masih menggunakan metode ceramah, ya. Kemudian kurang adanya interaksi dengan siswa, jadi hanya metode ceramah dan itu kan teks prosedur, harusnya memang ada contoh kayak prakteknya lah seperti itu, ya. Jadi kan kalau teks prosedur itu kan berarti kan how the step, bagaimana langkah-langkah, nah itu harus dijelasin. Jadi nggak cuma dibaca doang gitu loh. Ya, jadi harus dijelaskan langkah-langkahnya itu. Tadi apa cara membuat apa tadi? Teksnya apa? Lupa. Ya, jadi harus ada penjelasan step by step-nya untuk buatan hand sanitizer kalau tidak salah tadi ya. Oh ya, making hand sanitizer. Sanitizer. Ya, jadi you should make the step of how to make a hand sanitizer. Ya.
maybe you have the material, bahan bakunya apa aja itu kan harus dijelasin tuh. Ya, itu yang saya tangkap dari penjelasan Anda sebagai guru model. Ya, kemudian yang kedua, sang guru model ini ternyata hampir mirip dengan saya, kurang memahami teknologi. Ya, teknologi dalam pengajaran. Ya. Jadi harus enggak cuma sekedar monoton di ceramah saja, tapi bisa menggunakan teknologi yang ada lah, ya. Kemudian yang terakhir, nah ini penting nih, kan tadi Anda menyebutkan mengawali dengan baca doa, ya, ada di profil pengajar Pancasila, betul? Kenapa Anda nggak ngajakin kita berdoa? Nah, udah tadi doanya pas subuh, ya kan? Ya, atau sekarang lagi puasa nih, lupa. Oh iya, ya, lagi puasa. Nah, tadi baca niat. Kenapa sekarang nggak baca doa? Ya sekiranya, ya itu aja deh Pak. Ya dari yang temuan yang saya dapatkan di pemaparan beliau nih sebagai guru model, ya mungkin beliau nggak pengalaman Pak, nggak pernah di catwalk, ya jadinya begini modelnya. Oke, thank you. Mungkin yang lain teman-teman ada yang mau menanggapi atau menambahkan, silakan. Oke, terima kasih banyak. Tadi sudah ada satu dari observer, kemudian ada tambahan lainkah dari observer lain di kelompok ini? Silakan. Boleh Pak, saya termasuk observer juga dalam lesson study ini. Ya, tadi sebetulnya kita diskusikan juga tentang 3 masalah tadi. Tapi yang saya tambahkan lagi yaitu terkait media yang digunakan ya Pak Arif. Bisa kita jadikan, maksudnya kita bisa menjadikan kita sebagai contoh, guru sebagai contoh melakukan prosedur teks, ataupun bisa jadi menampilkan sebuah video tentang prosedur teks. Karena biasanya kalau anak-anak melihat video dengan tampilan yang bagus, kemudian menarik, itu anak-anak akan lebih terangsang dan lebih suka, lebih menikmati pembelajaran, sehingga nantinya dia juga termotivasi untuk membuat langkah-langkah atau prosedur seperti yang ada. Bahkan nanti misalnya kalau untuk output dari pembelajaran itu bisa jadi mereka diminta untuk membuat sebuah video tentang sebuah langkah-langkah membuat sesuatu. Nah, di situ nanti akan ada beberapa kreativitas yang terbangun. Yang pertama adalah mereka bisa melakukan atau mempraktikkan teks prosedur. Yang kedua adalah belajar memahami tentang teknologi. Itu kalau misalnya tugas akhirnya seperti itu, Pak Arif. Terus tambahkan lagi untuk yang ini ya, berdoa di awal memang itu sangat penting Pak kalau menurut saya. Jadi karena itu salah satu untuk mengingat kepada Tuhan kita dan juga untuk menyiapkan siswa bahwa pada hari itu siswa siap untuk menerima pembelajaran. Itu salah satu fungsi dari berdoa. Nanti bisa kita tambahkan lagi di modul ajar ya Pak ya. Oke, siap. Siap Bu Tati. Ya, terima kasih. Itu saja Bu Tati. Sudah Pak. Oke, kemudian rangkaian berikutnya untuk kelompok ini, apa berikutnya setelah observer? Ada lagi? Iya, ada lagi Pak. Selanjutnya akan disampaikan oleh para pakar kita, yaitu Bu Aulia dan Bu Sri Ratnawati sebagai guru senior di kelompok kami, terkait dari hasil pengamatan tadi. Saya persilakan untuk Bu Aulia dan Bu Sri Ratnawati. Silakan Bu Aulia. Silakan Bu Sri. Bu Sri apa sih? Tadi tambahin ya Bu Sri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdasarkan pengamatan dari awal sampai akhir, dari komentar dari teman-teman observer itu hampir mendekati sama dengan pakar ahlinya itu, tapi saya memfokuskan pada modul ajarnya. Modul ajarnya itu saya lihat
urutan-urutan untuk kegiatan pembelajarannya itu memang sudah sesuai urutan langkah-langkahnya. Jadi sudah tertata, cuma hanya kurang prakteknya ke depan ya untuk mempresentasikan hasil dari penjelasan, dibuat tugas. Nah, dilihat dari modul ajarnya juga, memang sudah ada LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya, sudah benar-benar sudah secara detail memberikan contoh. Hanya dalam prakteknya siswa para peserta didik diharapkan untuk membuat sendiri contoh prosedur tersebut. Kemudian media tadi sudah disuciapkan oleh Bu Tati dan teman-teman yang lain. Media pembelajarannya belum ada, video pembelajarannya untuk lebih jelas siswa jadi bisa membayangkan apa yang dilihat dan bisa seperti ini loh. Prosedur langkah-langkahnya penggunaannya. Itu aja dari saya Pak sebagai pakar dalam modul ajar. Mungkin Bu Sri ada yang kurang, silakan ditambahkan Bu Sri. Terima kasih. Baik, suara saya kedengaran nggak? Dengar Ibu, silakan. Oke. Baik Pak, saya hanya sedikit menambahkan aja apa sudah disampaikan oleh Bu Aulia tadi. Temuan atau yang bisa amati hanya sebagai pendapat aja, memberikan pendapat aja. Dari awal pembukanya saja, berdoa memang itu penting, sepertinya mungkin karena sudah fokus jadi lupa. Perlu juga ditambahkan pada mulai saat tatap muka seharusnya Pak Arief juga memberikan semangat kepada siswa yang mungkin memotivasi dulu gitu loh. Hari ini kita akan belajar materi apa, topiknya apa, kemudian tadi ada tes, ada hand sanitizer, paling tidak Pak Arief juga harus menjelaskan apa hand sanitizer pentingnya seperti apa, gitu kan? Jadi apa manfaatnya saat ini? Apakah hanya booming pada saat kita ada pandemi atau setelah itu kita juga wajib menggunakan hand sanitizer? Nah, jadi memotivasi ke peserta didik gitu, bagaimana pentingnya gitu loh materi ini. Gitu. Itu kurang. Kemudian cara penyampaiannya walaupun ini sudah SMK tapi tidak kalah penting juga ya. Siswa biasanya akan lebih termotivasi kalau dia tahu apa yang akan dipelajari, apa manfaat gunanya, dan bagaimana cara mempraktekannya. Nah, benar tadi ditambahkan perlu adanya video yang menjelaskan secara langsung, gitu kan? Karena kalau hanya membaca teks saja, itu kita tahu literasi anak-anak kita kan cenderung lebih rendah. Mereka malas suruh baca teks. Tapi kalau dengan video pembelajaran, mungkin mereka lebih tertarik dengan video. Kemudian ada role playing, bermain perannya. Jadi mereka saat mempraktekkan, benar tadi dikatakan apa mereka kerjakan divideokan, gitu kan. Bahkan dibagi dulu, mungkin dibagi kelompok-kelompok tertentu, kemudian alat bahannya apa, mereka akan bermain peran di situ, mempraktekkan apa yang mereka pelajari di teks dengan apa yang mereka ajari di video. Nah, nanti kalau sudah selesai hasil presentasi mereka membuat presentasi, masing-masing kelompok mempresentasikan, gitu loh. Ini loh hasil karya mereka. Gitu loh. Jadi apa yang mereka kerjakan dari teks yang diberikan, kemudian video sampaikan. Jadi masing-masing kelompok bisa menjelaskan, gitu loh. Itu aja mungkin masukannya. Kalau yang lain saya rasa untuk teknis pengajarannya, saya rasa tadi dari Bu Alia udah cukup. Oke, terima kasih Bu Sri Retno. Berikutnya silakan Tati. Ada lagi tahapan berikutnya di dalam lesson tadi? Terima kasih pakar dan para ahli. Kegiatan selanjutnya adalah melakukan perencanaan tindak lanjut yang tepat dari pelaksanaan pembelajaran di hari itu. Tindak lanjutnya berdasarkan pengamatan tadi, saya simpulkan bahwa tindak lanjut tersebut berupa perbaikan pembelajaran, seperti metode pembelajaran, kemudian sarana dan prasarana pembelajaran, lalu media pembelajaran nanti bisa menampilkan video, kemudian memasukkan nilai-nilai dalam dimensi profil pelajar Pancasila, sesuai dari hasil pengamatan observer dan para ahli. Itu untuk upaya tindak lanjutnya. Selanjutnya adalah seminar hasil penelitian lesson study. Sebetulnya untuk seminar ini perlu kita sampaikan dari awal sampai akhir ya Pak ya. Tapi apakah perlu kita disampaikan juga di sini? Disimpulkan saja.
Di seminar hasil lesson study yang sudah dilakukan bersama dengan sekian guru dari sekian, temuannya ini, kendalanya ini, alternatif solusinya ini, sekian, selesai. Begitu saja sederhananya. Oke. Baik, kita akan melakukan pelaksanaan seminar hasil penelitian lesson study. Dari hasil pengamatan atau pelaksanaan lesson study yang telah kita lakukan, yaitu kelompok 2, yang beranggotakan 7 orang, yaitu Ibu Marlina, Ibu Febriani, Bu Francisca, Bu Tati, Bu Sri, Bu Aulia, dan Pak Arif, maka menghasilkan bahwa dalam pembelajaran sudah bagus pelaksanaannya, yaitu oleh guru model Pak Arif, namun ada beberapa catatan oleh pengamat dan pakar, yaitu berupa yang pertama, tidak adanya membaca doa di awal. Yang kedua, media pembelajaran yang kurang. Yang ketiga adalah kurang menggunakan teknologi metode yang tepat, hanya menggunakan ceramah. Maka dari kendala-kendala itu atau permasalahan itu, kami memberikan solusi, yaitu berupa perbaikan metode pembelajaran, menambah media video, kemudian menambahkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, dan juga menambahkan nilai-nilai atau kegiatan dalam kegiatan atau nilai-nilai dalam dimensi profil pelajar Pancasila ke dalam kegiatan pembelajaran. Sekian seminar hasil penelitian ini, semoga bisa diterima dengan baik. Apabila Bapak Ibu ingin menyampaikan pendapat, saran atau kritik serta tanggapannya bisa disampaikan kepada kami kelompok 2 karena kritik dan saran dari Bapak Ibu semua sangat membangun. Terima kasih, kami cukupkan dari kelompok 2 dari kegiatan lesson study ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu Guru untuk kelompok 2 ya. Luar biasa, sempurna ya. Jadi paling tidak kelompok 2 sudah mengawali, udah ngeset standarnya ini, udah keren, udah ada semua ya. Berikutnya kelompok 3 dan kelompok 1 harus lebih sempurna lagi ya. Akan tetapi sebelum kita ke kelompok 3 atau kelompok 1 yang akan memaparkan simulasi tentang pelaksanaan lesson study, saya hanya akan mengomentari rangkaiannya saja ya. Rangkaiannya saja, bukan pada kontennya ya. Karena ini kan merupakan simulasi. Kalau misalnya kita mengomentari pelaksanaan modul ajarnya, itu kan belum dilaksanakan. Oke. Pertama saya akan mengomentari kaitannya dengan langkah pertama, perencanaan dari pembuatan kelompok, kemudian pembagian tugas, kemudian tanggung jawab dan lain-lain. Saya kira itu sudah sangat bagus ya. Tadi Bu Ketua di kelompok ini sudah menjelaskan secara rinci peran masing-masing, kemudian apa sajakah yang harus dilakukan ya. Jadi untuk tahapan perencanaannya, planningnya itu sudah luar biasa ya, sudah keren ya. Kemudian yang kedua, tadi kita sudah melihat juga kaitannya dengan guru model dengan modul ajar ya. Yang ingin saya komentari kaitannya dengan guru model dan modul ajar. Ketika kita memilih suatu topik atau tema sesuai dengan hasil kesepakatan, maka guru model harus menyesuaikan, ya, harus menyesuaikan dengan konteks pembelajaran bahasa Inggris. Ya, tadi misalnya Pak Arif mengemukakan ini kaitannya dengan prosedur text. Ya, kemudian ketika dilihat untuk bidang studinya tadi masuknya ke speaking. Ya, jadi kalau kita lihat pada keterampilan berbahasa, untuk prosedur teks itu lebih relevan, lebih sesuai kemana kira-kira Bapak Ibu? Ke writing kah, listening kah, atau reading? Listening, writing, and reading. Ya, tiga-tiganya. Listening, Jadi speaking, harus yang writing. benar-benar relevan gitu dengan topik yang kita pilih. Ya, kemudian juga yang ingin kita dapatkan dari modul ajar sempurna tanda kutip ya. Karena ini kan hasil dari kolaborasi 7 orang guru yang membuat modul ajar tersebut. Ya, kalau misalnya 1 orang guru, oke, mungkin tahapan-tahapan di dalam modul ajar sudah seperti biasa. Akan tetapi kalau sudah 7 orang, ya 7 orang yang akan membuat modul ajar, ide dari ke-7 orang tersebut kan pastinya akan
luar biasa, beragam. Ya, dan itu masih belum nampak di modul ajar yang tadi sudah dibacakan oleh Pak Arif. Sekali lagi saya tidak membicarakan kaitannya dengan bagaimana nanti akan diimplementasikan, tapi ini pada tahapan pembuatan modul ajarnya terlebih dahulu. Ya, beberapa hal yang dilupakan kaitannya dengan TPACK. Ya, masing-masing kalau sudah mengikuti PPG pasti tahu apa itu TPACK. Technological Advance apa, Bapak Ibu? TPACK? TPACK tidak tahu TPACK? TPACK apa? Bu Belum Tati? pernah dengar saya, Pak. Astagfirullahaladzim, belum pernah dengar TPACK. PPG-nya udah lama, Belum. Pak. Kalau saya Pak. PLPG-nya udah lama banget. PPG sudah lama. Oke, udah yang terbaru PPG 2021 tahun kemarin itu harus ada essential learning material, ya. Kemudian harus ada TPACK juga di dalamnya, ya, technological and advanced knowledge, ya. Jadi harus ada, ya, karena sekarang di tahun 2022, kemudian 5 sampai 10 tahun yang akan datang, kita akan melalui fase penggunaan teknologi yang akan sangat masif. Ya, dan itu tadi masih belum nampak di sana. Kemudian yang paling juga harus ada di dalam modul ajar itu adalah hal yang akan membuat para peserta didik itu happy. Ya, tertarik untuk belajar, sehingga akan tercapai nanti apa yang kita sebut dengan student well-being. Ya, mereka gembira, senang gitu ketika diajarkan oleh Pak Arif, ketika diajarkan oleh Bapak dan Ibu guru semua. Tantangan terberat kita, ya, bukan hanya bagi guru untuk di tingkat sekolah SMK, saya kira SMA, SMP, SD, TK, tantangan terberatnya itu adalah bagaimana membuat peserta didik itu senang, ya, gembira untuk belajar. Itu tantangannya. Ya, bagaimana membuat sosok-sosok seperti Ibu Mirna Arzia menjadi sosok yang dirindukan oleh para peserta didiknya. Ya, ketika Bu Mirna tidak masuk hari ini misalnya tidak masuk mengajar di kelas, itu kehadirannya itu dirindukan oleh para peserta didik. Dan itu bisa kita tanyakan di lubuk hati kita masing-masing. Sudah seperti sosok itukah kita? Jawabannya yang tahu tentunya Bapak dan Ibu guru. Nah, itu yang saya ingin harus ada di dalam modul ajar. Begitu ya, Pak Arif, Bu Tati, dan untuk kelompok 2 ini, ya, untuk modul ajar ya. Kemudian yang berikutnya tadi para observer, untuk para pengamat tadi, wah, sepertinya sudah sangat berpengalaman sekali ya, memberikan masukan, kemudian mencari celah-celah yang sekiranya bisa diberikan kritik ya. Harapannya mudah-mudahan bukan by consensus ya, bukan sebelumnya oke, ini nanti yang saya ini ya, tapi memang pure sesuai dengan yang dijelaskan oleh Pak Arif tadi, kemudian sekarang ini Anda baru memberikan komentarnya, bukan sudah ada setting terlebih dahulu, akan tetapi memang pure sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Arif tadi. Dan sudah luar biasa, tadi ada Miss Marlina dengan siapa tadi? Satunya lagi yang memberikan ini hasil pengamatannya sudah sangat baik ya. Kemudian yang berikutnya para pakar ya. Para pakar, salah satu ciri khas dari para pakar itu adalah dengan ini ya, dengan paling tidak menyampaikan ada teori-teori tertentu ya, ada teori-teori tertentu yang dapat membangun sehingga apa yang disampaikan oleh guru model, kemudian bentuk lesson study-nya itu ya, dan dalam modul ajar itu nantinya bisa kemudian ini ya, bisa kemudian dicarikan supporting ya, supporting dari pendapat para pakar atau dari para ahli. Nah, itulah fungsinya sebagai guru ini ya, sebagai guru pakar, sebagai ahli ya, berdasarkan pengalaman kan udah sekian puluh ribu buku mungkin yang sudah dibaca ya, sekian artikel yang sudah dihasilkan ya, pastinya akan bisa memberikan masukan, memberikan kritik yang sekiranya benar-benar nanti membangun ya, membuat modul ajar tersebut menjadi setingkat lebih baik lagi. Begitu ya. Kemudian setelah observer tadi apa lagi ya tadi ya? Pakar sudah, kemudian untuk seminar hasil, saya kira seminar hasil tadi dengan kreatif sekali langsung Bu Tati sudah menyimpulkan ya,
untuk seminar hasilnya kurang lebih seperti itu ya. Inti dari seminar hasil memaparkan hasil lesson study-nya seperti apa, kendalanya apa, kemudian follow up-nya nanti akan seperti apa. Begitu ya Bapak dan Ibu guru semua, komentar saya untuk semuanya. Sekali lagi bukan pada tahapan implementasi modul ajar tersebut, tapi pada konten ininya ya. Oke? Dan mari kita beri tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu guru untuk kelompok Bu Tati ya. Dan silakan kelompok yang sudah siap berikutnya siapa? Kelompoknya Bu Mirna harus sudah siap ya. Ini kita sudah nunggu dari tadi. Kelompok Bu Mirna atau kelompok siapa? Silakan Pak Arif, siapa berikutnya? Ya, silakan lanjut untuk kelompok berikutnya Bu Mirna, kelompok 1. Untuk mempersiapkan diri anggota-anggotanya untuk mempresentasikan materi hari ini. Silakan Bu. Ya, kalau anggotanya belum lengkap, silahkan semuanya. Bu Mirna sebagai pakar, sebagai perencana, sebagai guru model, sebagai yang membuat seminar hasil ininya. Seminar hasil lesson tadinya tidak apa-apa, bebas. Ya, pokoknya di semua. borongan ya, borongan. Nanti gantiin Pak Sofian nggak enak loh. Baik. Di kelompok saya itu ada Bu Angelika, Bu Anggia, Bu Arlin, Bu Hikmah, Bu Melia, saya, Bu Nia, Bu Sri, dan Pak Widi. Ini yang hadir, saya belum cek Pak. Yang hadir saya, Bu Hikmah, Bu Melia ya. Bu Melia ada, Bu Anggia ada, Bu Arlin. Saya cuma berapa orang ini Bu Anggia punten ada berapa orang kita ya? 1, 2, lumayan banyak sih. 4 ya. Saya mulai aja Bu Anggia. 9. Oke, langsung saja. Singkat-singkat saja. Oke. Bu Anggia siapa yang mau mulai ini? Maaf. Ya silakan. Silakan. Saya openingnya tadi kayak gimana saya lupa. Oke. Saya coba ya Pak, bismillah, saya lagi nggak mudeng ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang lesson study di dalam, dan semoga Bapak Ibu semua saudara dan sehat walafiat, dan pastinya masih bisa mengikuti hari ini sampai akhir dan bisa mengerjakan post testnya juga. Oke, di kelompok 1 itu ada Bu Angelika, Bu Anggia, Bu Arlin, Bu Hikmatul, ada Bu Melia, ada saya Bu Mirna, ada Bu Nia, ada Bu Sri, dan Pak Widi. Tapi mungkin tidak semuanya hadir di Zoom kali ini, tidak apa-apa. Minimal kita bisa berpartisipasi dan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Sebelumnya kami minta maaf mungkin kurang siapnya dalam mempresentasikan hasil kelompok, tapi semoga dengan mempelajari dari kelompok lain pun bisa menjadi pembelajaran buat kami. Oke, adapun yang ingin saya bacakan, ini saya share screen dulu. Bentar, mana tadi? Saya bantu Bu Mirna. Ya, saya bisa. Udah nih. Sudah belum, Bapak Ibu? Sudah ya? Oke. Setelah melakukan kita diskusi, kelompok 1 mempunyai tahapan-tahapan, ada plan, ada do, dan see, pastinya sama seperti kelompok lainnya. Ini tahapan-tahapan yang kita sudah sepakati adalah yang pertama mempersiapkan gadget untuk diskusi yang dilakukan melalui Game Meet, damati kata atau Zoom atau online, lalu menentukan ketua dari kelompok 1, lalu membuat instrumen observasi yang akan digunakan oleh observer ketika guru model melakukan buka kelas. Kemudian mendiskusikan mata pelajaran apa yang dijadikan proyek dalam lesson study dengan metode voting atau unjuk. Bagi yang jika setuju siapa yang mau dipilih, kemudian didapatkan kesepakatan untuk memilih mapelnya bahasa Inggris. Selanjutnya adalah menetapkan materi yang dijadikan lesson study. Materinya adalah tentang descriptive text atau describing a tourism spot, dan materi ini dianggap tidak terlalu sulit, namun juga tidak terlalu mudah bagi peserta didik.
Tujuan dari materi ini yaitu peserta didik mengidentifikasikan struktur teks yang digunakan dalam deskriptif teks. Peserta didik dapat menyebutkan kata sifat yang dapat digunakan dalam mendeskripsikan tempat wisata. Peserta didik juga membuat satu deskriptif teks mendeskripsikan satu tempat wisata. Lalu menyusun tujuan pembelajaran, grup juga mendiskusikan untuk pembuatan modul ajar tentang descriptive text atau describing a tourism spot. Di kegiatan terakhir pada tahap ini adalah menentukan guru model, karena mata pelajaran didikan lesson study adalah bahasa Inggris. Maka kelompok sepakat untuk memilih Bu Arlene sebagai guru model. Oke, kita lanjut ke tahap do. Ini saya bacakan terlebih dahulu tahapan-tahapannya, lalu para observer memasuki ruang kelas yang dijadikan lesson study. Kayaknya tahap dulu nggak usah dibaca deh Bu. Oh saya? Oke. Langsung dipaparin aja. Oke. Untuk pemaparannya, ya, untuk pemaparannya saya serahkan kepada Bu Anggia dari SMKN 34. Saya persilakan kepada Bu Anggia. Saya stop screen ya. Siap. Terlebih dulu saya minta maaf kalau agak terganggu ini jaringannya, kayaknya bolak-balik keluar saya. Tidak dimaafkan, tidak dimaafkan. Teganya dirimu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ini adalah modul ajar yang akan saya paparkan untuk lesson study kita. Maaf, lesson study kami ya. Terlebih dahulu saya ingin mengkoreksi bahwa materinya bukan descriptive text, tapi interest and preferences ya. Oke. Sekarang ini ada informasi umum. Saya kebetulan dari dulu kalau saya lihat modul ajar bahasa Inggris yang model seperti yang kemarin ekonomi dan sebagainya itu belum pernah lihat. Jadi rata-rata modelnya seperti ini. Makanya kemarin saya nanya apakah formatnya harus sama apa tidak. Dari zaman saya tahun sebelumnya bertanya, mereka bilang terserah gitu ya. Jadi ini nama identitas sekolah, nama guru Anggia Pitaloka, sekolahnya SMK Negeri 34 Jakarta. Ini tahun ajarannya mohon maaf belum diganti, jenjang fase E, elemennya menyimak, berbicara, menulis, mempresentasikan, membaca dan memirsa. Ya, alokasi kelasnya 10, alokasinya 8 JP. Kenapa 8 JP? Terakhir kemarin saya bicara dengan wakil kurikulum, kami bicara dengan wakil kurikulum untuk tahun ini bahwa bahasa Inggris untuk kelas 10 itu mendapatkan 4 jam, di mana 3 jam bahasa Inggris dan 1 jam adalah P5 ya. Kompetensi awal yang diharapkan yaitu bahwa peserta didik sudah mengetahui penggunaan kalimat preferensi. Seingat saya ini di SMP sudah diajarkan. Kemudian peserta didik sudah bisa berinteraksi dengan menggunakan struktur kalimat sederhana. Seperti itu. Kemudian profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi dan insya Allah dalam modul ajar ini atau dalam pembelajaran ini insya Allah 6-6-nya akan terintegrasi. Sarana dan prasarana ini nomornya kok ada 3, ada 1. Laptop, komputer, mobile phone, jaringan internet, papan tulis, ATK, PPT. Target peserta didiknya reguler. Kemudian model pembelajaran yang digunakan insya Allah tahun ajaran depan adalah luring. Kemudian tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik dapat memahami dialog tentang interest dan preferences yang diperdengarkan. Kemudian peserta didik dapat memahami ungkapan-ungkapan yang tentang interest dan preferences dengan menyusun 9 dialog sederhana dan singkat. Kemudian peserta didik dapat menganalisa ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam menyatakan interest dan preferences. Kemudian dapat mengaplikasikannya dengan menuliskan sebuah dialog. Setelah itu, peserta didik mampu membuat video pendek tentang interest dan preferences yang telah mereka buat dialognya. Pemahaman bermaknanya, peserta didik dapat menyatakan minat dan kesukaannya dalam kehidupan sehari-hari dengan ungkapan-ungkapan yang baik dan benar. Ini adalah pertanyaan pemantiknya. Ya, what do you like to do in your spare time? Which do you prefer? Why do you prefer to do it? Dan sebagainya dan sebagainya.
Dan ini ada hubungannya dengan interest dan preferences, karena interest dan preferences itu berhubungan dengan kesukaan. Persiapannya mempelajari materi lebih dalam, mencari bahan pengajaran yang baik, pengajaran baik cetak maupun digital, menyiapkan media pengajaran, menyiapkan alat bantu pengajaran, dan sebagainya. Untuk kegiatan pertama, untuk pertemuan pertama 4 kali 45 menit itu berarti sekitar 180 menit. Pendahuluannya 15, di mana diawali dengan doa. Kemudian guru melakukan absensi sambil menyapa. Biasanya misalkan dipanggil namanya Susi. Present, how are you? I'm fine, Miss. Nah, biasanya seperti itu. Atau nanti berikutnya Tuti, how are you? Atau kalau bukan kadang-kadang how is your feeling. Jadi bukan hanya how are you aja ungkapannya. Kemudian membahas kesepakatan kelas terkait dengan tata tertib pembelajaran. Kali ini kita tata tertibnya begini gitu ya. Kemudian menjelaskan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Di sini untuk pertemuan pertama adalah tujuan pembelajaran 1, 2, dan 3. Insya Allah akan diselesaikan. Kemudian kegiatan intinya, siswa menyiapkan mobile phone mereka serta masuk ke dalam Google Classroom. Nah, di sini nanti gurunya. Kemudian siswa mendengarkan penjelasan guru tentang kegiatan yang ada pada Google Classroom. Kegiatan pertama, siswa mendengarkan sebuah dialog singkat dan menjawab pertanyaan. Ini nanti ada Google Form-nya. Di Google Form-nya itu nanti akan ada listening, kemudian akan ada pertanyaan. Setelah mereka menjawab, setelah menyelesaikan, kemudian diskusi. Di diskusi ini akan banyak tanya jawab antara siswa dan guru. Setelah itu melakukan kegiatan kedua, yaitu siswa mendengarkan instruksi guru dulu sebelum melakukan kegiatan kedua, yaitu bahwa guru menerangkan ada 27 kalimat sederhana pada learning game karena mereka akan melakukan learning game. Kemudian siswa harus membaca dan memahami kalimat tersebut, kemudian disusun menjadi 9 dialog. Kemudian bahwa tiap dialog itu terdiri dari 3 kalimat yang hanya bisa digunakan 1 kali. Jadi tidak bisa ada 2 dialog yang ada 2 gitu ya. Kemudian siswa dapat mengecek apakah dialognya sudah benar dengan mengklik tanda check mark dalam kotak yang berwarna biru di kanan bawah layar mobile phone mereka nanti. Apabila sudah benar, maka kotak akan berwarna hijau. Kemudian untuk melakukan itu, siswa diberikan waktu 15 menit. Sesudah 15 menit, semuanya harus selesai dan harus di-screenshot. Apakah dia udah benar apa tidak, jawabannya pokoknya harus di-screenshot aja. Setelah itu dikirimkan kembali ke Google Classroom. Setelah semuanya selesai mengirimkan, kemudian diskusi bersama di kelas bersama guru dan siswa. Ya, ini ya Pak. Jadi setelah guru menerangkan itu, kemudian siswa mengklik link yang di Google Classroom, kemudian mereka menyusun. Setelah selesai, screenshot segala macam, kemudian melakukan diskusi bersama. Dilanjutkan dengan kegiatan ketiga, bahwa siswa akan menonton sebuah video pendek tentang interest dan preferences, dan setelah itu mereka juga akan melakukan role play. Namun sebelum menonton, siswa akan diberikan sebuah pertanyaan. 7 pertanyaan tersebut ya. Jadi sambil menonton mereka harus mencari jawaban daripada ke-7 pertanyaan ini. Nah, setelah menonton, siswa mendiskusikan jawaban pertanyaan secara bersama-sama. Jadi pada saat mereka menonton, mereka bisa menuliskan jawaban-jawaban tersebut di buku mereka. Setelah itu didiskusikan. Setelah didiskusikan, kemudian video akan ditayangkan kembali dan mereka akan melakukan role play. Jadi nanti akan ada kalimatnya, nanti dipilih siswanya berapa orang, kemudian mereka akan melakukan role play. Setelah itu penutup, ya di sini sebelum penutup melakukan refleksi, ya apakah siswanya mengalami bagaimana perasaan mereka selama pembelajaran dan sebagainya. Kemudian memberikan motivasi bahwa selama kita berusaha dan berdoa, Allah pasti melihat usaha kita. Ini mohon maaf tidak ada penutupnya, belum dituliskan. Kemudian untuk pertemuan kedua itu masih 180 menit karena kita sudah melakukan pertemuan kedua dengan materi yang sama, maka pendahuluannya adalah 30 menit. Setelah berdoa bersama, kemudian absensi, kemudian kembali kesepakatan,
ini kesepakatan tiap kali karena kadang-kadang ada perubahan-perubahan sedikit gitu. Kemudian menjelaskan tujuan dan capaian pembelajaran untuk tujuan pembelajaran 4 dan 5. Kemudian guru mereview materi yang dipelajari sebelumnya. Ya, ini saya seperti ini ya, mereview pelajaran sebelumnya. Ini yang membuat maka kegiatan awalnya itu lebih lama daripada pertemuan sebelumnya. Setelah itu kegiatan inti, guru menjelaskan kepada peserta didik bahwa mereka akan melakukan sebuah proyek, yaitu membuat video singkat tentang materi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian guru menjelaskan apa yang harus dilakukan. Kemudian membuat dialog, kemudian mereka dialognya itu tentang aturan-aturan dialognya seperti apa dan sebagainya. Setelah diberikan instruksi, kemudian siswa diberikan rubrik penilaian, ya, bahwa nanti yang akan dinilai dari dialog tersebut adalah ini gitu. Ya. Kemudian guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Kemudian siswa duduk bersama kelompoknya, mempersiapkan proyeknya dengan membuat skenario dialog sesuai dengan materi. Kemudian di saat siswa melakukan kerja kelompok itu, guru berkeliling, ngecek, memberikan masukan bila diperlukan pada pekerjaan siswa. Setelah menyelesaikan dialognya, sampai jam pelajaran, mereka harus bermain peran dengan dialog tersebut. Jadi sebelum mereka membuat videonya, mereka berlatih dulu di dalam kelas tentang video tersebut, skenario dialog tersebut. Dan saat mereka bermain peran ini, guru berkeliling kembali untuk mengecek dan memberikan masukan. Setelah itu penutup 30 menit, yaitu guru memberikan apresiasi terhadap kegiatan yang telah berlangsung, kemudian mereview kegiatan yang telah berlangsung, kemudian menanyakan proses pembelajaran yang telah berlangsung, kemudian mengingatkan ya siswa untuk memberikan yang terbaik pada proyek video mereka. Dan jangan lupa linknya dikirim ke WhatsApp. Jadi sesudah mereka membuat video, mereka mengupload di channel YouTube mereka, satu orang aja dalam satu kelompok, kemudian linknya diberikan atau dikirim ke WhatsApp sehingga baik guru maupun siswa yang lain bisa melihat. Setelah itu salam dan doa penutup. Assessment-nya untuk yang formatif ini listening yang tadi, kemudian menyusun dialog, kemudian memahami dialog. Ini tadi ada, kemudian writing a dialogue ini formatifnya, sumatifnya adalah performing the dialogue by recording it and posting on YouTube. Di sini jadi sumatifnya itu praktek, ya. Kemudian pengayaan kita berikan bagi peserta yang masih belum kompeten, maka akan memberikan pengulangan. Jadi pada saat pengecekan di kelompok itu nanti kalau ada murid yang kurang, misalkan pelafalannya belum bagus, apa yang belum bagus, itu nanti akan sekaligus dibantu saat itu juga. Dan ini bisa dilakukan juga bagi siswa yang sudah kompeten. Jadi siswa yang sudah kompeten nanti akan menolong teman satu kelompoknya untuk membantu temannya dalam pengucapan dan sebagainya. Kemudian ini refleksi di peserta didik dan guru. Mohon maaf. Kemudian Langgia mungkin bisa dipercepat langsung saja ya. Iya Pak. Ini lembar kerjanya, ini link Google-nya. Kemudian ini learning game-nya, ini ada link-nya. Nanti kalau jawabannya benar ini akan seperti ini. Ya, ini klip videonya, ini link-nya, ini dialog skripnya. Kemudian ini lembar kerja kedua di mana mereka bikin dialog. Kemudian ini performingnya ya, instruksinya. Ini penilaian, rubrik penilaian writing. Ini rubrik penilaian performance. Kemudian ini materi-materinya. Ini materi-materi ini akan digunakan pada saat diskusi. Ya, kemudian ini ada link PPT. Jadi nanti siswa pada saat guru menerangkan ini juga akan dipakai. Ini glosariumnya, kemudian ini daftar pustakanya. Jadi seperti itu aja untuk dalam lesson study, interest dan preferences. Terima kasih. Silakan kembali Bu Mirna.
Oke, terima kasih Bu Anggia yang sudah memaparkan dari modul ajarnya itu tentang interest dan preference ya tadi ya. Preferences. Ya. Dan Selanjutnya maaf Bu Mirna, yang akan karena dilanjutkan oleh kita terbatas, saya minta satu-satu orang saja ya, satu pakar, satu observer, kemudian ditutup saja. Begitu ya. Kita biar segera langsung ke kelompok yang terakhir karena waktunya mepet. Sebentar lagi Bapak dan Ibu guru akan mengikuti post test. Silakan. Oke, silakan observernya. Bu Melia, silakan. Ya, baik, terima kasih. Perkenalkan, saya sebagai observer di sini dari hasil pengamatan di sini mungkin ada beberapa yang bisa saya sampaikan dalam penilaian. Pertama tadi saya lihat di pembelajaran itu kurang doa penutup ya. Kemudian pembuatan soal HOTS itu belum tergambar. Tapi untuk penggunaan teknologi sudah sangat baik ya, karena dilihat tadi pada pembelajaran sudah menggunakan Google Classroom, kemudian ada permainan learning game, sama nanti ada pembuatan video ke channel YouTube. Nah, selanjutnya saya lihat juga pembelajaran sangat interaktif, terjalin diskusi antar siswa, kemudian juga menggunakan bermain peran. Selanjutnya rubrik penilaian pun juga sudah lengkap. Mungkin itu yang bisa saya nilai sebagai observer. Terima kasih. Terima kasih. Langsung ke pakarnya, silakan. Oke, pakarnya Bu Nia kali ya. Silakan ke Bu Nia. Bu Anggia, kira-kira siapa lagi ya Bu Anggia? Selain Bu Nia, Bu Nia-nya langsung saja. Bu Hikmah nggak ada kayaknya Pak. Bu Hikmah. Langsung ditutup saja silakan Bu Mirna. Langsung ditutup aja Bu. Baik Pak, maaf atas ketidaklengkapan kelompok 2. Oke, terima kasih untuk teman-teman, Bapak Ibu semuanya, dan untuk kelompok 2 tadi sudah ada Bu Anggia sudah memaparkan, sudah ada Bu Meli yang sudah sebagai observer, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di kelompok 2 bisa menambah wawasan dan kita juga belajar di kelompok yang lain, dan semoga kita menjadi yang lebih baik lagi untuk lesson study-nya. Terima kasih, saya tutup dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu guru untuk kelompok pertama ya. Oke, komentar saya untuk kelompok pertama yang dapat giliran kedua, lain kali ketika misalnya mengikuti apapun itu, ketika ditugaskan, mohon dengan sangat diperhatikan, kemudian harus ada rasa tanggung jawab ya masing-masing agar menuntaskan apa yang diminta. Begitu ya, karena kalau saya akan memberikan komentar pada modul ajar, kemudian yang lain-lain saya kira kurang ini ya, karena tidak lengkap semuanya. Begitu ya, harapannya mudah-mudahan mengikuti pelatihan apapun itu, ikuti aturan yang ada. Begitu ya Bu Mirna dan kawan-kawan, terima kasih banyak. Pak. Ya. Terima kasih. Ini sudah memaparkan untuk lesson study-nya. Silakan kelompok terakhir segera, kita hanya punya waktu sekitar 18 menit lagi. Silakan singkat-singkat saja ya kelompok yang terakhir, silakan Bapak Ibu. Cek Pak Sofyan. Cek Bapak, apakah saya terdengar Pak ya? Cek. Ya, baik. Terima kasih Pak Sofyan, Pak Arif selaku ketua kelas. Mohon izin untuk kelompok 3, izin untuk share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin teman-teman untuk kelompok 3 dengan keterbatasan yang cukup banyak, kami menyampaikan untuk alur kegiatan lesson study di kelompok 3.
yang terdiri dari anggotanya 8 orang, namun yang respon di grup itu hanya 5, bahkan yang hari ini juga ada Bu Nia sedang sambil raker. Jadi mohon maaf apabila banyak kekurangan. Di tahapan pertama yang kami diskusikan aktif di WA Group yaitu untuk perencanaan, ya teruskan hari ini 7 Juli 2022. Kemarin ya, mohon maaf, kita sudah melakukan anggota kelompok di mana latar belakangnya pun teman-teman bisa lihat di share screen. Kami dari mata pelajaran yang berbeda-beda, Bapak. Jadi ada Bu Nur Hasanah, Muhammadiyah 5 Pemasaran, kemudian Ibu Dewi Sri, Bahasa Indonesia, dan Bu Nur Rahma, Bu Rahida dari Matematika, saya sendiri akuntansi, dan Ibu Nia Widianisi, Bahasa Inggris. Kemudian dari perbedaan-perbedaan tersebut, kami komitmen dan kami menyetujui bahwa untuk menentukan guru model hari ini jatuh kepada Ibu Nur Hasanah selaku sekolah PK dari Muhammadiyah 5 dengan mata pelajaran produktif pemasaran. Kemudian untuk berikutnya adalah menyusun modul ajar. Beliau sudah men-share juga di grup kami di kelompok 3 tentang elemen 5, pemasaran elemen 5 berkomunikasi dengan pelanggan. Kemudian Ibu Nur Hasanah juga meminta informasi atau masukan, walaupun memang secara ini Pak ya, secara grup ya terkait dengan perangkat pembelajaran yang telah disusun. Kemudian observer yang akan kami laksanakan hari ini adalah anggota kelompok lain yang bukan guru model. Kemudian untuk pelaksanaannya nanti kita akan sama-sama mendengar paparan dari Ibu Nur Hasanah selaku guru model terhadap modul yang sudah beliau susun. Kemudian anggota yang lain yang hadir di sini sebagai observer atau pengamat, dan teman-teman lain juga boleh berkomentar mungkin sebagai pendengar. Dan nanti refleksi yang akan kami lakukan berdasarkan pengamatan nanti yang kami lakukan, yang berdasarkan pelaksanaan yang sudah nanti dilakukan oleh Ibu Hasanah. Guru model akan menyampaikan kesan-kesannya selama praktek pembelajaran, kemudian observer dan pakar yang hadir menyampaikan saran dan masukannya terkait pembelajaran guru model, atau mungkin terkait koreksi terhadap modul. Kemudian guru model memberikan tanggapan atas saran dan masukan dari observer tadi, kemudian tim pendamping, mungkin pakar memberikan penguatan terhadap praktek pembelajaran guru model yang telah dilaksanakan. Untuk laporannya nanti menyusul terkait dengan permasalahan yang timbul pada saat pemaparan modul dan juga solusi yang dilakukan. Demikian Bapak terkait dengan langkah-langkah alur kegiatan listening study kelompok 3. Untuk mempersingkat waktu kepada Ibu Nur Hasanah, kami persilakan memaparkan modul ajarnya. Silakan Bu Nur Hasanah. Bu Nur Hasanah, mohon izin singkat saja ya Bu, poin-poin saja ya, silakan. Ya baik, terima kasih untuk waktunya Bu Hadijah. Saya langsung share screen ya. Saya stop share, maaf. Oke. Iya, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sekarang mana sih kok turunnya susah ya? Mana? Halaman 2-nya. Iya, nggak bisa turun. Press ya Bu, mungkin di minimize dulu. Kenapa ya nih? Benar, coba close dulu aja Bu, filenya di close dulu. Ya, coba saya stop dulu sebentar. What orang mau cepat. Mohon bersabar. Atau filenya dikirim ke Bu. Oh sudah. Sini aja deh ya, saya pakai ya. Udah bisa Bu? Ya, saya pakai Word aja ya Pak ya. Iya Bu. Baik, di sini. Ya, di sini saya memberikan modul ajar tentang berkomunikasi dengan pelanggan fase E5. Daftar isinya ya seperti yang sudah disampaikan. Sama identitas modul saya adalah satuan jenjangnya SMK DKI Jakarta dengan mata pelajaran dasar-dasar pemasaran dengan judul modul berkomunikasi dengan target pelanggan. Di sini ada kode ajar adalah
pembuatannya saya dengan pertemuan 4 tatap muka dengan kali 12 JP. Di sini juga ada kompetensi awal adalah kemampuan awal disyaratkan untuk mempelajari modul peserta didik memahami pengertian berkomunikasi atau komunikasi. Dan di sini juga profil pelajar Pancasilanya juga hampir sama, sarana dan prasarana kita menggunakan digital dan non digital berupa paket buku, e-book, portal pembelajaran dan juga melalui internet, surat kabar dan sebagainya. Lalu juga ada video pembelajaran. Lalu sarananya menggunakan PC, laptop, smartphone, ataupun tablet, ataupun dengan menggunakan headset. Lalu di sini juga perangkat lunaknya aplikasi menggunakan WhatsApp, Zoom, Google Classroom, juga YouTube, IG, dan sebagainya. Lalu ada target peserta didik. Di sini kita masih jumlah peserta didik 34 peserta dan menggunakan, kita masih mode pembelajarannya masih menggunakan blended learning. Lalu ketersediaan materi juga seperti di sini membaca buku dan sebagainya, kata kunci, ruang lingkup komunikasi dan dasar-dasar surat niaga. Di sini persiapan pembelajaran tidak saya bacakan lagi ya, kita langsung ke sini. Dan komponen inti, fase R, elemen berkomunikasi. Lalu di sini juga ada bagian-bagian dari berkomunikasi dengan pelanggan, yaitu mengidentifikasi komunikasi dalam dunia marketing dan sebagainya, pemahaman dan sebagainya. Nah, dalam kegiatan pembelajaran di pertemuan satu ini kita adalah yang pertama adalah pendahuluan. Di pendahuluan ini guru membuka kegiatan dengan aktivitas rutin seperti salam dan menyampaikan apa sih mapel hari ini atau tujuan pembelajaran dari hari ini seperti apa. Lalu menyiapkan siswa untuk berdoa. Karena masih blended learning, kita masih menggunakan WhatsApp ya. Maksudnya komunikasi masih dengan WhatsApp dan secara langsung. Lalu menyiapkan siswa diminta untuk memimpin memimpin membaca doa. Setelah itu lalu guru menyapa siswa untuk mengecek keikutsertaannya atau mengabsennya. Dan juga guru menyampaikan tujuan dari pembelajaran serta manfaat dan teknik penilaian digunakan. Juga memberikan motivasi, istilahnya ada say hello, bagaimana menanyakan bagaimana perkembangan diri dia gitu loh. Apakah ada yang ya istilahnya menanyakan tentang dirinya seperti apa gitu. Lalu masuk ke bagian pengajaran, peserta didik diminta ini secara langsung diminta untuk melihat video dengan diberikan linknya. Lalu di sini guru meminta mencari informasi mengenai pengertian dari komunikasi dalam dunia marketing dan manfaat komunikasi dalam dunia. Lalu mereka setelah menonton video juga sedikit ada pemaparan. Lalu mereka diminta untuk berdiskusi tentang video yang sudah disampaikan atau sudah dilihatkan. Guru juga memberikan lembar kerja peserta didik untuk dikerjakan secara individu, bisa melalui grup WhatsApp ataupun langsung di kelas dan bisa dikumpulkan diarahkan untuk mengerjakan LKPD itu. Lalu peserta didik mengerjakan tugas sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada LKPD yang diberikan. Setiap siswa mengirimkan laporan hasil kerjanya melalui Classroom. Nanti dikumpulkan yang secara fisik, yang luring, mereka memberikan secara langsung. Tapi tetap juga mempostingnya di GCR atau di Google Classroom. Lalu guru menampilkan salah satu hasil kerja siswa untuk dipresentasikan. Jadi kita ada diskusi kembali, bukan diskusi ya, untuk pemaparannya kira-kira seperti apa. Lalu juga akan menanyakan tentang pemahaman materi yang telah dipelajari. Lalu memberikan evaluasi melalui WhatsApp ataupun melalui Classroom. Lalu kegiatan ditutup dengan refleksi, yaitu guru mereview kembali materi yang sudah diajarkan, pengayaan dengan tugas menulis narasi dan sebagainya, lalu dengan doa penutup. Di bawahnya lagi, ini sampai pertemuan yang berikutnya, sebentar. Saya di pertemuan 1 saja ya. Terus ini pertemuan 5. Nah, di sini ada
ada pengayaan, ada penilaian asesmen. Ya. Nah, di sini ada penilaian atau pembelajaran asesmen secara tertulis, performa dan sikap menggunakan ujian online yang sudah disiapkan dengan Google Classroom. Juga ada teknik observasi, guru mengamati kinerja serta keterampilan peserta didik dilihat dari hasil pekerjaan dan kelengkapannya. Ya, terus sikapnya dilihat juga sikapnya bagaimana, disiplinkah, kerja keras, dan tanggung jawabnya seperti apa. Lalu pengayaan merupakan program pembelajaran yang diberikan peserta didik untuk kriteria ketuntasannya. Di sini ada pengayaan, misalnya melakukan langkah-langkah kegiatannya, misalnya diskusi dengan kelompok, terus dilihat hasil diskusinya, mereka membuat PowerPoint-nya, ataupun baik berupa gambar, video, dan sebagainya. Lalu juga mencari informasi yang informasi yang digunakan bisa dari berbagai sumber. Lalu mereka mempresentasikan hasilnya dengan sebagainya dan minta kelompok lain untuk menanggapi tanggapan seperti itu. Terus jika ada siswa yang ternyata dia masih kurang, akan dilakukan remedial. Nah, remedial ini bisa dengan pemberian soal yang berbeda dari soal yang sebelumnya. Seperti itu. Terus ini ada beberapa soal-soal, contoh soal untuk remedial. Lalu refleksi, ya guru melakukan refleksi kepada siswanya. Seperti itu. Seperti apa? Saya pikir refleksi siswa ya memberikan tanggapan dan selesai. Ya, saya pikir seperti itu aja ya untuk modul ajarnya yang disampaikan. Ya kurang lebihnya saya minta tanggapannya ya dari observernya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur untuk paparannya. Izin ya Pak meneruskan. Silakan kepada teman-teman observer dari kelompok 3 untuk memberikan tanggapannya. Kata Pak Sofian tadi 1 orang aja cukup ya Pak ya? Aja cukup. Oke, 1 orang. Oke. 1 orang dan ditutup. Ya, silakan. Oke, baik, siap Pak. Silakan teman-teman kita beri kesempatan terlebih dahulu untuk yang kelompok 3. Ada Ibu ini Pak Bernadetta, Ibu silakan. Ibu Nia. Bu Bernadette Dewi, Ibu silakan. Nggak tampak Pak Sofian. Oke. Baik, boleh ini tutup Pak ya. Saja, tutup. Pakarnya ada. Baik Pak. Baik, terima kasih Pak. Bu Hadijah aja, Bu Hadijah. Ya, mungkin sedikit ya Pak dari saya. Mungkin saya sebagai rekan Ibu Nur Hasanah ya Pak, observer. Yang pertama mungkin tadi tidak tampak detail terkait dengan model pembelajaran ya Pak ya, itu Bu Nur kita nanti sama-sama lengkapi. Kemudian tadi juga terkait asesmen juga tidak detail memang karena juga waktunya mepet. Jadi untuk asesmen juga terkait dengan diagnostik, formatif dan sumatif itu tidak kami jelaskan detail. Mungkin itu sih Pak yang menjadi kekurangan kami yang benar kelompok 3. Cukup ya Pak Sofian? Ya. Oke. Baik, terima kasih. Saya closing Pak, terima kasih banyak teman-teman karena waktunya mepet, mohon diterima gitu ya apapun itu dari kelompok 3. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri tepuk tangan Bapak Ibu guru semua untuk kelompok 3 ya. Luar biasa sekali. Sebenarnya kalau waktu kita tidak terbatas Bapak Ibu, paparan dari Bu Nur Hasanah selaku SMKPK tadi itu tuh paling lengkap saya kira ya. Beliau untuk modul ajarnya udah yang paling lengkap tadi itu mungkin sudah sesuai ya dengan yang Center of Excellence ya, dengan yang pusat keunggulan ya. Terima kasih banyak. Kemudian karena waktu kita terbatas saja saya kira ya. Dan mudah-mudahan untuk berikutnya sama dengan kelompok yang sebelumnya tadi ya. Jadi ada rasa tanggung jawab gitu. Masing-masing ya silahkan ketika nantinya akan mendapatkan tugas, saya mohon dengan sangat dikerjakan secara bersama-sama juga. Begitu ya Bapak dan Ibu guru semua. Oke, sebagai closing kita untuk pelatihan lesson study ini, dari semua paparan, baik itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, yang saya senang, masing-masing semua paling tidak sebenarnya sudah memahami alur ya pelaksanaan lesson study.
Ya, sudah paham semuanya kan Bapak Ibu ya? Oke, jadi jangan sampai ada yang komentar lagi di kolom komentar YouTube. Walaupun masih belum paham, lancar walaupun masih belum paham. Ada yang berkomentar seperti itu, Bu siapa tuh? Saya kurang tahu ya. Jadi paling tidak Bapak dan Ibu sudah paham sekarang tahapan pelaksanaan lesson study itu seperti apa. Ada plan, do, see, ya, dan masing-masing kelompok tadi sudah menjelaskan dengan sangat rinci tahapan dari pertama, kedua, dan ketiga. Dari tahapan awal perencanaan sampai dengan tahapan refleksi. Oke, dan bisa kita sepakati itu semua ya, Bapak dan Ibu guru sudah paham semua ya untuk pelaksanaan lesson study seperti apa. Begitu ya Pak Arif ya, tidak ada keraguan ya, teman-temannya sudah inilah ya, contoh 3, kemudian sudah merencanakan, sudah simulasi. Mudah-mudahan benar-benar sudah cukup jelas ketika nanti akan melakukan pembiasan ke masing-masing teman-teman guru lainnya di sekolah masing-masing. Begitu ya Bapak dan Ibu guru. Dan satu lagi yang ingin saya ingatkan sebelum nanti sesi ini dan Bapak dan Ibu guru semua nanti akan mengikuti podcast, saya berharap masing-masing nanti Pak Arif ketika dari sekarang berarti paling tidak Jumat depan ya. Jumat depan itu saya sudah link video implementasi guru model ya. Sekali lagi implementasi guru model masing-masing per individu. Jadi nanti kita akan dapat video semua peserta pelatihan ini nanti akan mempraktekkan satu pembelajaran yang sesuai dengan tahapan yang ada di dalam lesson study. Dan saya minta nanti dengan sangat untuk masing-masing memberikan komentar, masukan, kritik ya di masing-masing video per individu. Misalnya Pak Arif nanti langsung insya Allah di hari Jumat atau Sabtu saya akan upload semuanya. Ya, semua video Bapak dan Ibu guru semua, dan masing-masing nanti Bu Tati, Bu Sri akan saling memberikan komentar di masing-masing praktek pembelajaran guru modelnya. Ya, dan silakan harus benar-benar objektif ketika memberikan misalnya ketua kelas Pak Arif. Oke, Pak Arif ketika sebagai guru model sepertinya kurang ini ya, positifnya ini, lemahnya di sini, harus semuanya pokoknya. Oke, and then saya juga berharap silakan karena guru model, maka silakan pastikan menggunakan outfit yang sesuai. Ya, kalau misalnya di sekolah Bapak dan Ibu guru itu ada yang menggunakan jas, dasi segala macam, pokoknya seperti praktek mengajar di lapangan ketika Bapak dan Ibu guru semua PPG atau PLPG atau apa namanya itu. Harus sempurna dan minimal waktunya itu ada 15 menit. Begitu ya, Pak Arif? Oke, siap Bapak dan Ibu guru? 1 minggu saya kira itu waktu yang cukup lama ya untuk membuat video, dan harapannya mudah-mudahan dengan pembuatan video tersebut itu nanti masing-masing akan paham, ya masing-masing akan mengerti pentingnya pelaksanaan lesson study. Sehingga nanti ketika sudah masing-masing memberikan komentar, masukan-masukan di video masing-masing Bapak dan Ibu guru semua, maka terbentuklah nanti ada kedekatan. Sehingga dari kedekatan tersebut nanti akan terbentuk komunitas belajar. Ya, saling sama-sama memperbaiki, saling sama-sama memberikan masukan, sehingga pembelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru di masing-masing kelas di SMK menjadi pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang menyenangkan, ya, sehingga terwujud ada student well-being, ya, para siswa-siswi yang berbahagia berada di sekolah. Kemudian teacher well-being, ya, guru-guru yang datang ke sekolah itu seperti datang bertemu dengan istrinya, bertemu dengan suaminya, ya, pertemuan-pertemuan yang mengasihkan, ya. Begitu ya Bapak Ibu guru. Kemudian setelah sudah ada student well-being, teacher well-being, maka akan terciptalah sekolah well-being. Ya, sekolah yang menjadi tempat tumbuh kembang para peserta didik SMK yang siap tentunya nanti bersaing di masa yang akan datang ketika mereka akan membangun karir mereka masing-masing. Begitu ya Bapak dan Ibu guru semua. Dan satu lagi saya juga minta tolong, karena pelatihan lesson study ini penting diketahui juga oleh guru-guru yang ada di SMK Bapak dan Ibu guru semua, saya minta tolong silahkan
diminta mereka untuk paling tidak mengikuti pelatihan melalui video kita lengkap ya, dari video pertama, kedua, ketiga sampai dengan hari kelima, agar paling tidak mereka sudah mengetahui, oh ini loh tahapan yang ada di dalam lesson study. Begitu ya Bapak dan Ibu guru, minta tolong nanti di-share ke semua teman-teman guru Bapak dan Ibu guru di SMK masing-masing. Begitu ya Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri, dan ini sesi terakhir kita. Nanti saya akan merindukan Miss Marlina, ya Miss Hadijah yang selalu kameranya itu disembunyikan di samping komputer atau laptopnya, ya Bu Nur Hasanah yang senyum terus, tapi hari ini senyumnya nggak tahu kenapa hilang sepertinya. Kemudian ada Bu Meila Febrina yang konsisten dengan maskernya. Kemudian ada Bu Nia Widyaningsih yang ada dan tiada ya, sepertinya tadi ada tapi ketika diminta orangnya nggak ada. Kemudian ada Miss Mirna Arzia dengan pertanyaan-pertanyaannya yang luar biasa. Terima kasih banyak ya, mudah-mudahan bisa berkolaborasi ke depannya ya. Kemudian ada Pak Arif ya, Mr. Arif selaku koordinator kelas, terima kasih. Kemudian ada Miss Francisca Michelle yang dari detik awal masuk sampai sekarang kalau tidak diminta untuk melakukan ice breaking tidak keluar suara indahnya ya, Miss Francisca. Oke, kemudian ada Miss Aulia Oktaria, alumni UHAMKA, saya ingat sekali. Mudah-mudahan kedepannya kita berkolaborasi. Kemudian berikutnya ada Miss Anggia Pitaloka yang tuh ketika saya panggil orangnya sengaja seperti sibuk tidak melihat ke kamera. Oke. Kemudian ada Miss Tati dari SMK Muhammadiyah ya. Mungkin kita bisa berkolaborasi dalam rangka penelitian pengabdian di kesempatan berikutnya. Ada Bu Sri Lestari juga, Bu Sri Lestari konsisten ya seperti itu dari awal sampai hari terakhir pelatihan. Ada Bu Sri Retnawati, ada Bu Bernadette Dewi Sri yang tadi di awal ada, sekarang sudah tidak ada. Kemudian ada Bu Rahida, nggak tahu kemana. Kemudian Bu Hikmah yang konsisten dari awal tadi tidak mengaktifkan kamera. Dan terakhir Ibu Nia Kusmaini. Oke, itu saja saya kira Bapak dan Ibu guru semua. Dan kalau bisa salah satu indikator penting dalam meningkatkan kualitas dan mutu pembelajaran itu adalah dengan melanjutkan studi. Ya, Bapak dan Ibu guru semua, mudah-mudahan masing-masing nanti ada di antara Bapak dan Ibu guru SMK yang punya keinginan untuk melanjutkan studi ke S2. Ya, melanjutkan studi magister di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sudah, Pak. Selesai. Sudah. Oke, sudah selesai saya. Kalau begitu langsung lanjut S3-nya ya, biar langsung ke doktoral. Ya. Mudah-mudahan ada keinginan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih baik lagi. Itu saja saya kira Bapak dan Ibu guru semua. Sekali lagi saya mohon maaf kalau misalnya ada jok-jok saya yang garing, ada hal-hal yang membuat Bapak dan Ibu guru semua tidak berkenan, ya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga apa yang sudah kita pelajari selama kurang lebih 5 hari ini benar-benar memberikan manfaat bagi kita semua. Ya, itu saja saya kira. Mohon maaf sekali lagi, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Prosesnya gimana, Pak? Oke, ajak Pak lainnya juga ya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Dan masuk ke room ya untuk persiapan post test Bapak Ibu ya. Oke, thank you.